Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin. Oke, kita buka halaman 2. Kita akan belajar tentang fabel. Fabel atau dongeng adalah cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Nah, salah satu jenis dongeng ini yaitu fabel. Fabel adalah dongeng yang menceritakan tentang dunia hewan. Jadi, tokoh utamanya atau yang diceritakan dalam cerita fabel adalah hewan atau binatang yang dapat berpikir, berbicara, dan berperilaku seperti manusia, teman-teman. Nah, berikut contoh fabel. Ada cerita ayam dan merpati. Hari ini ayam merasa sangat senang. Dia mendapat biji jagung untuk makan hari ini. Ia segera memakan biji jagung tersebut dengan lahap. Merpati melihat ayam yang sedang asyik makan biji jagung. Ia juga ingin memakan biji jagung tersebut. Merpati terbang mendekati ayam. "Ayam, bolehkah aku meminta biji jagungmu?" pinta merpati. Ayam menoleh ke arah merpati. Merpati tampak sangat lapar. "Iya, boleh. Ayo, kalian makan sama-sama," jawab ayam. Ayam dan merpati pun memakan biji jagung bersama-sama. Mereka makan dengan hati gembira. Nah, teman-teman, kembali lagi ke penjelasan tadi. Jadi, fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah binatang atau hewan. Nah, di sini berarti tokohnya itu adalah ayam dan merpati. Nah, bagaimana sikapnya atau perilaku si ayam dan merpati? Nah, merpati yang kelaparan, si ayam yang baik hati. Ayamnya baik hati mau ngasih jagungnya, ya. Dan pesan moralnya apa dari ayam dan merpati ini? Nah, ya, pesannya kita tidak boleh pelit atau harus berbagi seperti ayam yang mau berbagi jagungnya. Begitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal pecahan setengah. Ibu punya satu buah pizza lalu dipotong menjadi 2. Pizza yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar tadi ditulis 1/2. Dibaca 1/2, 1/2, atau setengah. Nah, teman-teman, ibu ingatkan lagi, dipotongnya 2 bagian sama besar ya. Jadi, kalau ada potongan yang seperti di silang di bawah ini, itu bukan 1/2 ya, karena potongannya tidak sama besar. Nah, contoh-contoh gambar 1/2 yang benar adalah bisa dilihat dari bangun datar ini. Ada lingkaran yang dibagi 2 bagian sama besar. Ada persegi yang dibagi 2 bagian sama besar. Ada juga persegi panjang, ya. Ketiga bangun datar ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kalau di bangun datar seperti ini, yang diarsir adalah 1 ya teman-teman, 1 kotak atau 1 bagian yang diarsir ya, seperti di gambar. Lanjut di halaman 3, kita akan menentukan kuat dan lemahnya bunyi. Ingat ya teman-teman, bunyi itu dapat dihasilkan dari apa saja. Contohnya dari anggota tubuh, misalnya dengan bertepuk tangan. Bisa juga dengan memukul benda, misalnya memukul meja atau kaleng, kentongan atau bambu yang dipukulkan.
Nah, bunyi kuat dan lemah dapat dibandingkan jika kalian mendengarkannya dengan baik. Di sini ada contoh tepuk tangan, mengetukkan kayu, dan ada memukul kentongan. Nah, teman-teman, kalau sudah mengerti, silahkan diisi evaluasi pembelajaran satunya ya. Untuk nomor 1 dan 2 dibaca dongengnya dengan saksama. Selanjutnya untuk pembelajaran 2 di halaman 5, kita akan mempraktikkan berjalan di air dan permainan menjaring ikan. Caranya, bentuklah 2 kelompok yang beranggotakan 6 siswa. Mula-mula anggota kelompok pertama membentuk jaring, caranya dengan berdiri secara bergandengan di kolam. Lalu anggota kelompok kedua bebas berdiri di mana saja. Saat aba-aba diberikan, anggota kelompok pertama mulai berjalan di air. Mereka mencoba menjebak anggota kelompok kedua dalam jaring. Ingat ya, anggota kelompok pertama harus tetap bergandengan tangan, jangan sampai terlepas. Nah, anggota kelompok kedua yang telah terjebak harus keluar dari kolam. Kelompok pertama menang jika dapat menjebak semua anggota kelompok kedua sebelum waktu habis. Lalu kelompok kedua menang jika masih ada anggota kelompok kedua yang belum terjebak saat waktu habis. Nah, tadi kita sudah paham tentang fabel. Nah, sekarang kita akan memperagakan fabel ya, dipraktekkan atau ditunjukkan ya fabelnya oleh kita. Nah, sebelum fabel diperagakan, kita harus memahami isi fabelnya. Misal, alur ceritanya kita harus paham. Bu, apa sih alur? Alur itu kejadian-kejadian dalam fabelnya. Misal seperti cerita ayam dan merpati, ya kan? Dari awal ayam sedang makan, lalu datang merpati, ya. Lalu mereka makan bersama, ya. Semuanya terjadi berurutan. Lalu yang kedua, kita harus memahami sifat dari tokoh-tokoh dalam fabel. Misalnya kita harus paham merpati itu sifatnya atau yang terjadi di fabel itu dia sedang kelaparan. Lalu si ayam itu sifatnya baik hati, mau berbagi. Nah, yang ketiga kita harus memahami pesan moral dalam fabel. Nah, seperti ibu yang bilang tadi, dalam cerita ayam dan merpati pesan moralnya adalah kita harus mau berbagi dan tidak boleh pelit. Lanjut, di pelajaran PKN kita akan belajar tentang ciri fisik teman di sekolah. Teman-teman, ciri fisik adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang memiliki perbedaan yang mudah terlihat, yaitu ciri fisik. Ada yang berrambut lurus, berrambut keriting, berkulit coklat, berkulit putih, ada yang pakai kacamata, ada juga yang tidak pakai kacamata. Nah, walaupun berbeda-beda, kita tetap berteman. Perbedaan tersebut akan membuat hidup menjadi lebih indah. Jadi, kita harus bersyukur dan menghargai ciri fisik yang dimiliki orang lain. Jangan diejek, ya. Nah, selesai. Silahkan evaluasi pembelajaran 2-nya di halaman 8 diisi ya, dari 1 sampai 5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.